Halo, selamat pagi kelas 12. Hari ini kembali bertemu lagi dengan saya Miss Rehulina. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita yang selanjutnya, di mana sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, saya mau ingatkan lagi, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep pertumbuhan dan perkembangan. Saya ingatkan lagi ya. Jadi kalau pertumbuhan itu terjadi karena adanya pertambahan jumlah sel, massa sel, dan juga volume sel. Jadi ketika sudah ada pertambahan jumlah massa dan juga volume sel, berarti makhluk hidup tersebut sudah mengalami pertumbuhan. Dan pertumbuhan ini sifatnya dia irreversible atau tidak dapat kembali ke bentuk yang semula, ke ukuran yang semula. Contoh, hari ini kamu timbangannya sudah, maksud saya ukuran tubuhnya sudah 80 cm, 180 cm. Nah, lalu 2 tahun kemudian kamu mengukur tiba-tiba tinggi tubuh kamu itu 160 cm. Mungkin nggak? Nah, nggak mungkin ya, karena pertumbuhan itu sifatnya adalah irreversible, tidak bisa kembali ke semula. Lalu, selain irreversible, pertumbuhan itu sifatnya dia kuantitatif, jadi dapat diukur. Seperti kamu mengukur tinggi badan tadi ada satuannya, berarti pertumbuhan bisa diukur. Nah, selanjutnya yang kedua ada perkembangan. Perkembangan ini apa? Perkembangan itu adalah proses menuju dewasa. Nah, ketika kita dalam proses menuju dewasa itu biasanya ada terjadi perubahan. Perubahan struktur, perubahan fungsi. Nah, perubahan struktur sel itu contoh. Ketika selnya itu masih muda, dia itu dinding selnya itu masih berupa selaput atau sangat tipis. Nah, ketika dia sudah mengalami perkembangan, maka dinding selnya itu nanti akan mengalami penebalan. Nah, itulah artinya dia itu sudah mengalami perkembangan. Selanjutnya, selain tadi struktur yang berubah, juga terjadi ada perubahan fungsi. Nah, contoh nih, waktu sel tumbuhan itu masih muda, dia itu termasuk jaringan meristem, ya kan? Jaringan meristem itu belum punya fungsi yang khusus, tapi dia jaringan meristem itu adalah jaringan yang masih aktif membelah. Ini dulu kamu pelajari ya waktu semester 1 di kelas 11. Nah, lalu ketika jaringan meristem itu sudah mengalami proses perkembangan, maka nanti dia akan berubah fungsi. Contoh nih, bisa berubah menjadi jaringan silem, bisa juga berubah menjadi jaringan parenkim ataupun epidermis, punya fungsinya masing-masing. Kalau silem dia itu berfungsi untuk membawa zat-zat dari akar menuju ke daun, ya kan? Kalau epidermis itu berfungsi sebagai pelindung, kalau parenkim itu berfungsi sebagai penyimpanan gitu kan. Nah, itu semua adalah tanda-tanda bahwasannya tumbuhan itu sudah mengalami perkembangan. Selain itu, tandanya makhluk hidup mengalami perkembangan itu dia sudah tumbuh atau berkembang alat reproduksinya, sudah berfungsi alat reproduksinya. Jadi kalau kamu lihat bunga, tumbuhan bunga sudah tumbuh bunganya, berarti dia sudah mengalami perkembangan atau sudah dewasa. Nah, pertumbuhan dan perkembangan ini dia itu terjadi secara berdampingan. Jadi bukan berarti kita itu mengalami pertumbuhan dulu terus sampai mentok lalu berhenti. Lalu kita mengalami perkembangan, bukan seperti itu ya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan itu terjadinya berdampingan. Jadi contoh nih, yang pasti pertama terjadi pertumbuhan dulu baru perkembangan. Tapi pertumbuhannya tidak ditunggu sampai selesai baru perkembangan sudah berjalan. Ketika berjalannya pertumbuhan, maka bisa juga di situ sambil berjalan perkembangan. Contoh pada tanaman. Ketika dia sudah bertambah banyak, berarti ukurannya sudah bertambah, itu di situ dia akan berhenti sejenak, lalu nanti ukuran yang sudah bertambah itu nanti akan mengalami pendewasaan. Contoh nih, sudah terbentuk nanti daunnya, sudah terbentuk nanti batangnya, akarnya juga sudah terbentuk, berarti dia sudah mengalami pendewasaan. Kenapa? Ada perubahan fungsi. Nah, lalu sudah terbentuk daun, akar, dan batang, nanti dia lama-kelamaan akan lagi bertambah tinggi. Berarti disambung lagi oleh proses pertumbuhan. Nah, semakin tinggi nanti berhenti dulu. Ada pertambahan lagi jumlah
daun, ya kan? Dan lain sebagainya. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan itu sifatnya dia berdampingan. Lalu, belum selesai tadi ternyata perkembangan. Perkembangan itu punya dua sifat. Kalau tadi pertumbuhan sifatnya irreversibel, kalau perkembangan dia reversibel, bisa kembali ke bentuk semula, tapi tidak wajib ya, tidak wajib, tidak semua makhluk hidup itu harus kembali ke bentuk semula, tidak. Tapi ada kemungkinan kembali ke bentuk semula. Saya kasih contoh. Ketika orang sudah dewasa atau yang gampang itu nenek-nenek, ada kalanya, pernah nggak kamu lihat ada nenek-nenek itu yang sifatnya kembali ke bentuk semula, kembali ke seperti dia waktu bayi. Tidak bisa lagi berbicara, tidak bisa mengingat dengan jelas, tidak bisa berjalan. Dulu tidak bisa berbicara, tidak bisa mengingat dengan jelas, dan tidak bisa berjalan itu adalah ciri-ciri orang yang belum dewasa, ya kan, masih anak-anak, masih bayi. Itu belum bisa jelas berbicara, belum jelas mengingatnya, belum bisa berjalan, giginya sudah tidak ada. Nah, ketika kamu dewasa, ketika dewasa sudah mencapai puncak, nah itu biasanya ada kala saat dia bisa kembali ke bentuk yang dulu lagi. Nah, itulah buktinya bahwasannya perkembangan itu sifatnya reversibel, tapi diingat ini tidak wajib. Jadi tidak semua makhluk hidup itu harus mengalami ini. Nah, selanjutnya selain reversibel, dia itu juga bersifat kualitatif, tidak bisa diukur. Kedewasaan itu tidak bisa diukur, tidak punya alat ukur dan tidak punya satuan ukur, beda dengan pertumbuhan. Ada alat ukur, ada satuan ukurnya. Nah, saya rasa sudah sangat jelas ya sampai di sini. Nah, minggu lalu saya ada kelupaan sedikit nih mengenai kurva sigmoid. Nah, kurva sigmoid seperti yang ada di slide-mu ini adalah kurva yang menunjukkan kecepatan pertumbuhan dari makhluk hidup. Nah, kamu pernah nggak perhatikan temenmu, contoh nih, kamu SMP gitu ya sama temenmu. Lalu sudah lulus nih kalian liburan. Nah, tiba-tiba kan masuk SMA kamu nggak ketemu juga nih sama temenmu. Kira-kira setahun kamu nggak ketemu, di tahun kedua kalian itu mungkin ada reuni, lalu ketemu, terus kamu lihat temanmu itu tiba-tiba kok tinggi banget ya. Dulu perasaan tingginya nggak segini-gini amat, ini kok udah tinggi banget kan gitu. Pernah lihat nggak ya? Nah, jadi saya pernah mengalami itu waktu bertemu dengan teman-teman saya, di mana teman-teman saya itu ada yang tiba-tiba mengalami pertambahan tinggi yang sangat drastis. Nah, itu bisa diukur dengan menggunakan kurva sigmoid. Nah, kurva sigmoid ini ada 3 fasenya. Ada fase logaritmik, ada fase linear, ada fase penuaan. Nah, ketika dia fase logaritmik, itu adalah fase di mana dia itu pertumbuhannya itu sangat cepat. Jadi, fase logaritmik itu pertumbuhannya sangat cepat. Jadi, ketika kamu lihat temanmu tiba-tiba dia kok tinggi banget gitu ya, itu berarti dia sedang ada di fase logaritmik. Nah, lalu setelah dilalui fase logaritmik, dia sudah tinggi, lalu masuklah kita ke fase linear. Linear itu adalah fase di mana dia yang terjadi di sini itu adalah proses perkembangan. Jadi pertumbuhannya itu tidak terlalu banyak lagi, hanya tinggal sedikit proses pertumbuhannya. Nah, itulah ketika orang sudah mulai mencapai kedewasaan. Mungkin ini ketika sudah kuliah, sudah kira-kira umur berapa lah ya, 20 sampai 23 tahun mungkin. Nah, di situ biasanya orang itu sudah sedikit pertambahan tinggi badannya. Nah, itu berarti dia sedang berada di dalam fase linear. Lalu, masuklah dia ke dalam fase penuaan. Nah, di dalam fase penuaan itu tidak ada sama sekali pertambahan lagi tinggi. Jadi, kalau pada pria itu sudah umur 25 tahun tidak ada lagi pertambahan tinggi badan. Kalau pada wanita itu sekitar umur 22 tahun sudah tidak ada lagi pertambahan tinggi badan. Berarti waktu itu dia sedang masuk ke dalam fase penuaan, tidak ada lagi penambahan tinggi badan. Seperti itu. Jadi itu untuk kurva sigmoid. Tadi kurva sigmoid fungsinya untuk melihat kecepatan pertumbuhan dari makhluk hidup. Oke, next kita masuk ke materi kita hari ini nih. Sebenarnya materi kita itu mulainya dari sini, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Cuman karena minggu lalu saya kelupaan kurva sigmoid, maka saya sudah jelaskan ya. Nah, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan hari ini, minggu depan kita bahas pertumbuhan dan perkembangan pada hewan ya. Nah, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ini ada tahapannya.
Yang pertama itu adalah perkecambahan biji. Nanti setelah bijinya berkecambah, lalu bijinya itu mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan gitu ya. Jadi sebelum kamu lihat tumbuhan yang sekarang, dia itu awalnya itu adalah biji. Nah, pernah lihat biji ya? Biji itu kok bisa jadi gede, jadi tanaman, itu prosesnya bagaimana kan gitu. Nah, itulah yang akan kita bahas di tahapan kali ini. Nah, eh, tahapan yang pertama itu kan tadi perkecambahan biji atau germinasi atau germination. Nah, ini adalah proses di mana masa dormansinya biji itu sudah berakhir. Nah, masa dormansi itu apa? Itu adalah masa inaktif. Jadi contoh nih, kamu beli apalah ya, yang paling gampang biji kacang hijau. Nah, ibu pernah masak, pasti pernah masak kacang hijau kan gitu ya, bubur kacang hijau. Nah, kacang hijaunya itu ketika dia disimpan di suatu tempat yang tidak lembab, itu akan begitu aja strukturnya. Nggak akan tumbuh akarnya, nggak akan tumbuh batangnya. Nah, ketika dia strukturnya seperti itu, nggak ada calon akar, nggak ada calon batang, berarti dia itu sedang dalam masa dormansi. Jadi dormansi itu dalam masa yang tidak aktif gitu ya. Nah, perkecambahan ini terjadi ketika masa dormansinya itu sudah berakhir, berarti dia menjadi aktif gitu ya. Nah, apa tandanya dia sudah menjadi aktif? Itu sudah keluarlah dia nanti bakal tanamannya atau berupa tunas. Nah, tunasnya itu bisa berupa radikula. Radikula ini adalah calon akar, lalu bisa berupa plumula. Plumula ini adalah calon batang, nanti akan mengalami perkembangan menjadi daun, menjadi pucuk, menjadi bunga, menjadi biji, menjadi buah, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu adalah proses perkecambahan. Nah, perkecambahan ini punya tahapan-tahapan lagi. Tahapannya itu apa aja? Yang pertama itu adalah imbibisi. Imbibisi itu apa? Itu adalah kejadian ketika air itu masuk ke dalam biji. Jadi ini ketika tadi saya bilang biji itu masih dalam masa dormansi, itu kan ketika dia tingkat kelembapannya sangat rendah ya. Nah, waktu kamu siram itu air ke biji, pastikan itu bijinya sudah bertambah kelembapannya kan gitu ya. Nah, waktu kamu kasih air ke biji sehingga bijinya itu menyerap air, itulah yang disebut dengan proses imbibisi, masuknya air ke dalam biji. Ketika biji sudah melakukan penyerapan terhadap air yang ada di lingkungannya, itu disebut dengan imbibisi. Nah, next, proses yang kedua itu adalah proses pengaktifan hormon dan juga enzim. Nah, di sini saya langsung sebut hormonnya. Ada hormon giberelin. Sebenarnya ini nanti kita bahas lagi hormon-hormon pada tumbuhan dan juga hormon-hormon pada hewan gitu ya. Tapi di sini sedikit, hormon giberelin ini adalah hormon yang memang dia berperan dalam proses perkecambahan, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan gitu ya. Jadi, ketika tadi air sudah masuk ke dalam biji, nah, airnya itu di dalam biji itu akan mengaktifkan hormon giberelin yang ada di dalam biji, gitu. Nah, sehingga giberelin yang ada di dalam biji itu nanti akan merangsang supaya enzim hidrolisis yang juga ada di dalam biji itu menjadi aktif. Saya ulangi ya, biar gampang. Masuk nih air ke dalam biji, ya kan? Di biji itu sudah ada giberelin, sudah ada juga enzim hidrolisis. Nah, tapi giberelin ini nggak bisa aktif kalau nggak ada air. Udah, enzim hidrolisis nggak bisa aktif kalau gibrelinnya belum aktif gitu. Berarti dia ada tahapannya ya. Yang pertama kamu masukkan dulu air ke dalam biji, bijinya menyerap air, lalu karena sudah ada air di dalam biji, air itu akan membuat giberelin di dalam biji itu menjadi aktif. Kalau gibrelinnya sudah aktif, maka gibrelin inilah yang tugasnya untuk mengaktifkan enzim hidrolisis. Nah, enzim hidrolisis itu apa? Ada protease, ada lipase, ada amilase. Begitu. Nah, next ya. Lalu kalau sudah aktif si enzim hidrolisis ini, apa yang terjadi? Enzim itu fungsinya nanti untuk memecah cadangan makanan yang ada di dalam biji. Nanti saya tunjukkan gambarnya yang mana itu cadangan makanan. Nah, cadangan makanan itu nanti dipecah oleh si enzim ini tadi. Setelah enzim ini memecah cadangan makanan, maka cadangan makanan itu akan diproses oleh si biji menjadi energi. Energi inilah yang digunakan biji itu untuk terjadinya proses perkecambahan, yaitu terbentuknya radikula dan juga
tersokongnya proses perkecambahannya si biji itu tadi. Kalau udah tumbuh radikula, udah tumbuh plumula, berarti sudah berhasil lah. Sudah berlangsung lah si perkecambahan. Paham ya sampai di sini ya? Oke, inilah dia si gambar itu tadi. Mana dia nih? Jadi, nah kamu bisa lihat di situ ada kotiledon. Nah, kotiledon itulah dia si apa namanya tadi itu, cadangan makanan. Itulah dia si kotiledon. Jadi ketika air sudah masuk ke dalam biji, gibrelinnya aktif. Gibrelin itu mengaktifkan enzim hidrolisis. Nah, enzim hidrolisis itulah yang bertugas untuk memecah si kotiledon itu. Cadangan makanan yang ada pada kotiledon dipecahlah itu menjadi energi. Kalau sudah ada energi, maka si biji itu mulailah dia mengeluarkan si plumula dan juga radikula. Radikula itu tadi apa? Calon akar ya. Plumula itu tadi calon batang. Nanti di situ juga akan berkembang menjadi daun, jadi pucuk, jadi bunga, jadi buah, biji dan lain sebagainya. Sampai di sini saya rasa paham ya. Nah, ini tipe-tipe perkecambahan. Aduh, huruf P-nya hilang. Tipe perkecambahan berdasarkan letaknya kotiledon. Ingat yang mana kotiledon? Ini kotiledon ya. Kotiledon itu tadi adalah cadangan makanan. Nah, berdasarkan letak kotiledonnya ini ada dua tipe nih perkecambahan. Yang pertama, ada tipe epigeal. Ada kata epi. Ingat nggak, epidermis itu berarti dia letaknya paling luar gitu ya kan, melindungi dia. Jadi kalau epigeal ini ada hubungannya juga, ini ada epi-epinya, berarti dia ketika terjadi perkecambahan, ketika sudah muncul dia si radikula dan plumula, itu kotiledonnya tadi itu ikut terangkat ke atas permukaan tanah. Ada kata permukaan ya, di luar berarti ya, itu makanya tadi ada hubungannya dengan epi gitu ya. Jadi ketika terjadi perkecambahan tipe epigeal, itu kotiledonnya ikut naik ke atas bersama dengan calon daun, calon batang, calon bunga, calon buah, calon biji gitu, ikut dia naik ke atas. Nah, satu lagi namanya perkecambahan hipogeal. Kalau hipogeal ini enggak, beda dia. Ketika sudah terbentuk radikula dan plumula, radikula kan akar ya, calon akar ya, ke bawah lah dia kan gitu ya. Kalau plumula kan dia nanti naik ke atas tuh. Tapi kotiledonnya tetap tinggal di bawah. Jadi kotiledonnya nggak naik tuh ke atas. Contoh nih, kalau kamu pernah melihat mangga ya, pohon mangga yang tumbuh dari biji tuh. Jadi tuh mangga itu ketika tumbuh dari biji, dia ditanam tuh bijinya di dalam tanah, nanti dia akan naik tuh kan, plumulanya naik ke atas. Ya udah plumula doang, kotiledonnya nggak naik ke atas gitu ya. Kalau dia epigeal beda, plumulanya naik, ikut dia kotiledonnya naik juga ke atas gitu ya. Itu kalau epigeal. Hipogeal enggak. Hipo artinya di bawah, berarti kotiledon tinggal di bawah. Epi artinya permukaan, berarti kotiledon naik ke permukaan gitu ya cara mengingatnya. Next, ini faktor yang mempengaruhi perkecambahan. Ada dua nih, ada faktor dalam, ada faktor luar. Nah, kalau dia faktor dalam yang mempengaruhi perkecambahan itu yang pertama ada tingkat kematangan biji. Nah, tingkat kematangan biji ini maksudnya apa? Jadi ketika biji itu sudah mengalami proses pematangan yang maksimal, berarti biji itu sudah memiliki cadangan makanan yang cukup di dalamnya. Nah, ketika suatu biji sudah punya cadangan makanan yang cukup, maka itu bisa mempengaruhi berlangsungnya proses perkecambahan pada biji itu, gitu ya. Jadi, dianggap dia kalau sudah banyak cadangan makanannya, maka cepatlah berlangsung proses perkecambahannya, gitu ya. Lalu, berarti kalau dia maksudnya kematangan bijinya itu tidak terlalu matang, berarti dianggap dia belum terbentuk dengan baik lah itu si cadangan makanan, belum cukup begitu, belum cukup cadangan makanannya, sehingga proses perkecambahannya nanti juga mungkin akan terhambat, mungkin jadi lambat atau mungkin tidak berkecambah sama sekali, seperti itu ya. Jadi yang kedua nih, ada ukuran biji. Nah, ukuran biji ini berhubungan juga dengan cadangan makanan. Nah, jadi kalau ukuran bijinya besar, kalau bijinya itu besar, dianggap juga dia punya banyak cadangan makanan. Nah, kalau banyaklah cadangan makanannya di biji itu, samalah seperti tingkat kematangan tadi, berarti tersokonglah proses
perkecambahannya pada si biji itu tadi. Tapi kalau dia kecil kalinya pula bijinya kan gitu, berarti cadangan makanannya pun sedikit lah. Berarti proses perkecambahannya pun akan terhambat. Nah, selanjutnya itu ada dormansi. Dormansi tadi saya udah jelaskan sedikit, itu adalah masa inaktif gitu ya. Nah, ketika dia bijinya itu sehat, maka dia itu masa dormansinya itu akan cepat pecah ketika dia sudah bertemu dengan air gitu ya. Tapi ketika tadi bijinya itu masuk ke dalam masa dormansi yang lama, berarti kemungkinan bijinya nggak sehat nih. Jadi dia proses perkecambahannya pasti akan terhambat. Inilah yang menyebabkan makanya biji itu lama dia berkecambah atau mungkin tidak berkecambah sama sekali. Gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada faktor luar. Faktor luar ini ada 5 ya. Ada air, ada oksigen, ada suhu, ada cahaya, ada medium. Nah, saya jelaskan satu-satu. Air itu merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap perkecambahan sudah pasti karena dia tadi berfungsi untuk memecahkan giberelin. Jadi maksudnya ini adalah banyaknya air yang boleh masuk ke dalam si biji itu tadi. Jadi banyak sedikitnya air yang tersedia itu sangat mempengaruhi perkecambahan gitu ya. Yang kedua itu adalah oksigen. Nah, oksigen ini sangat berpengaruh. Kenapa? Karena pada saat diaktifkan proses perkecambahan, maka si biji itu akan melalui proses respirasi atau pernapasan. Nah, itu memerlukan oksigen dan juga CO2 gitu ya. Dia nanti meningkatkan pengambilan oksigen dan juga melepaskan CO2 gitu. Jadi oksigen ini sangat diperlukan ketika proses perkecambahan. Nah, selanjutnya itu ada suhu. Suhu ini berpengaruh dengan kelembapan. Tadi kan saya udah bilang ya kan, ketika tumbuhan itu bertambah kelembapannya, maka cepatlah diaktifkan giberelinnya gitu ya. Jadi kalau suhunya terlalu tinggi, pasti kelembapannya rendah kan gitu. Jadi suhu itu sangat berpengaruh. Karena kalau suhunya rendah, baguslah dia. Semakin lembab, semakin cepatlah perkecambahan kan gitu ya. Selanjutnya itu ada cahaya. Nah, cahaya ini juga sangat berpengaruh. Cahaya tadi juga mempengaruhi kelembapan kan gitu ya. Selain itu, ketika nanti dia sudah mau sudah mau muncul si plumulanya itu, maka di situ cahaya sangat berpengaruhi untuk menambah cadangan makanan di dalam tubuhnya si tumbuhan. Karena nanti kan kotiledonnya dipakai terus-menerus tuh. Setelah dipakai kotiledonnya habis, terus dia dapat makanan dari mana kan gitu. Jadi cahaya matahari itu nanti membantu dia untuk mengaktifkan proses fotosintesis gitu ya, sehingga dia bisa menghasilkan makanan sendiri. Lalu ada medium. Medium ini adalah, saya langsung aja kalau pada tumbuhan, medium itu adalah si tanah gitu ya. Nah, jadi struktur tanah, sifat tanah itu sangat mempengaruhi pertumbuhannya si tumbuhan itu tadi, perkecambahannya si tumbuhan itu tadi gitu ya. Jadi kalau dia pada tanah, mikroorganisme tanah pun juga berpengaruh. Jadi ini termasuk medium ya. Atau kalau kamu lihat ada praktikum, nanti kita lakukan juga ini praktikumnya, ada dia yang ditaruh di dalam kapas gitu ya. Lalu jenis kapasnya ini pun juga bisa mempengaruhi cepat lambatnya terjadinya perkecambahan gitu ya. Kalau dia seratnya sangat rapat, maka bisa menghambat perkecambahan gitu. Makanya kegemburan tanah juga bisa mempengaruhi perkecambahan. Oke. Pertumbuhan pada tumbuhan itu dibagi menjadi 2 nih. Ini next slide ya. Pertumbuhan pada tumbuhan dibagi menjadi 2. Ada pertumbuhan primer, ada nanti pertumbuhan sekunder. Kalau dia pertumbuhan primer, itu adalah pertumbuhan yang menyebabkan tumbuhan itu jadi tambah tingginya ke atas. Itu namanya adalah pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer ini tambah tinggi ke atas kok bisa terjadi, itu karena ada aktivitas meristem apikal. Meristem apikal itu adalah meristem yang letaknya di ujung-ujung ya. Ada di ujung akar, ada di ujung batang, atau saya sebut aja di pucuk gitu ya, di pucuk dan di ujung akar. Nah, jadi itu nanti dia si meristem ini, sel-selnya itu akan terus mengalami pembelahan-pembelahan sehingga dia semakin tinggi ke atas dan akarnya juga nanti semakin panjang ke bawah. Itu namanya pertumbuhan primer.
Pertumbuhan primer itu mengakibatkan tumbuhan menjadi tambah tinggi. Selanjutnya ada pertumbuhan sekunder. Kalau sekunder ini menyebabkan tumbuhan itu menjadi tambah besar batangnya. Nah, ini diakibatkan karena aktivitas meristem sekunder. Meristem sekunder itu adalah si kambium ya. Jadi tumbuhan itu, pada tumbuhan dikotil itu kan ada kambiumnya ya. Nah, kambium itu nanti meristem pada kambium itu nanti akan terus-menerus mengalami pembelahan sehingga menyebabkan tumbuhan itu batangnya semakin lama semakin lebar. Semakin lama semakin lebar. Itu namanya adalah proses pertumbuhan sekunder. Nah, selain itu, si kambium ini juga lah yang menyebabkan pada pohon itu ada terbentuk yang namanya lingkar tahun ya. Jadi lingkar tahun itu akibat proses aktivitasnya si kambium. Jadi dia makin lama makin banyak lingkar tahunnya, makin bertambah, maka batangnya pun semakin lama semakin lebar. Oke, demikian pembahasan kita pada hari ini mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Jadi minggu depan kita bahas yang untuk hewan. Jadi manusia itu termasuk ke hewan gitu ya. Jadi itu minggu depan kita bahas. Nah, setelah ini kamu boleh tambahkan ke catatanmu, silakan. Lalu catatannya nggak usah difoto dulu. Nggak usah difoto dulu untuk hari ini. Nanti untuk catatan selanjutnya saya akan cek sekaligus gitu ya. Nah, lalu setelah ini kamu silakan lihat postingan saya selanjutnya mengenai tugas. Di tugas hari ini kita akan melakukan praktikum bersama. Jadi praktikum untuk membuktikan proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Jadi nanti di situ saya akan buat video alat dan bahan yang digunakan, juga proses pengerjaannya. Kamu nanti boleh lakukan seperti yang saya lakukan. Oke, terima kasih. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Selamat pagi, salam sehat.